Tak mampu hadapi kekuatan pasukan TNI dan Rusia, militer NATO dan Israel tewas mengenaskan. Memang tadi dilaporkan dan sekarang masih sedang kontak tembak. Hari ini kita berikan informasi terakhir bahwa jumlah jenazah yang kita temukan sampai dengan pagi ini sudah ada 16 jenazah. Dalam sebuah konflik yang tidak terduga, pasukan militer NATO dan Israel mengalami kekalahan mengenaskan di tangan kombinasi Angkatan Bersenjata Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Rusia. Pertempuran ini mengguncang dunia dan menjadi sorotan utama media internasional. Ketegangan antara negara-negara besar dan kekuatan regional semakin meningkat, menciptakan suasana yang mencekam. NATO, sebagai aliansi militer terkuat di dunia, bersiap menghadapi potensi ancaman dari kekuatan yang dianggap tidak sebanding. Namun, mereka tidak menyangka bahwa TNI dengan dukungan Rusia akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Pada hari pertama pertempuran, pasukan NATO dan Israel mengerahkan teknologi dan strategi militer canggih mereka. Namun, TNI yang telah berinvestasi dalam pelatihan dan modernisasi menunjukkan kemampuan luar biasa dalam taktik gerilya dan mobilitas. Dukungan Rusia dengan persenjataan mutakhir semakin memperkuat posisi mereka. Dalam serangan mendadak, TNI berhasil menghancurkan beberapa unit kendaraan tempur NATO dengan menggunakan taktik yang tidak terduga. Sementara itu, pasukan Israel yang dikenal karena kehebatannya juga mengalami kerugian besar akibat serangan roket yang terkoordinasi dengan baik dari pasukan Rusia. Setelah beberapa hari pertempuran yang intens, NATO dan Israel mengalami kerugian yang tidak terbayangkan. Ribuan tentara tewas dan banyak peralatan militer hancur. Dunia menyaksikan video dan foto-foto yang menggambarkan kekacauan di medan perang, dengan pasukan yang terdesak dan kehilangan moral. Kekalahan ini memicu kepanikan di kalangan pemimpin dunia. Banyak yang mempertanyakan strategi dan kesiapan NATO dan Israel dalam menghadapi ancaman yang dianggap sepele sebelumnya. Rapat darurat pun diadakan di berbagai ibu kota negara untuk membahas langkah selanjutnya. Kekalahan memalukan NATO dan Israel di tangan TNI dan Rusia menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada jumlah dan teknologi, tetapi juga pada strategi, taktik, dan kesiapan untuk beradaptasi di medan perang. Masa depan hubungan internasional mungkin akan tergantung pada bagaimana kekuatan-kekuatan ini merespons dan beradaptasi pasca pertempuran yang mengguncang ini. Ketegangan antara negara-negara besar dan kekuatan regional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan suasana yang mencekam. NATO, sebagai aliansi militer terkuat di dunia, terus memperkuat posisinya dengan berbagai latihan militer dan pembaruan strategi. Sementara itu, TNI, yang dikenal karena kekuatan dan ketangguhan pasukannya, telah melakukan modernisasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Puncak dari ketegangan ini terjadi ketika isu-isu terkait sumber daya dan pengaruh geopolitik di kawasan Asia Pasifik mulai menarik perhatian. Negara-negara besar berusaha memperluas pengaruh mereka, dan ketika Rusia mulai mendekati Indonesia dengan tawaran kerjasama militer, situasi semakin tegang. Dalam konteks ini, NATO dan Israel, yang merasa terancam oleh pergerakan Rusia, memutuskan untuk bertindak. Pertempuran dimulai pada malam hari, dengan serangan mendadak oleh pasukan TNI yang didukung oleh teknologi canggih dari Rusia. Penggunaan drone dan sistem persenjataan mutakhir memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Taktik yang digunakan oleh TNI, termasuk serangan gerilya dan manuver cepat, membuat pasukan NATO dan Israel terkejut. Pada hari pertama pertempuran, pasukan TNI berhasil menghancurkan beberapa unit kendaraan tempur NATO dengan serangan roket yang terkoordinasi. Penggunaan perangkat lunak intelijen buatan Rusia memungkinkan TNI untuk memprediksi pergerakan musuh dengan akurasi tinggi. Sementara itu, pasukan Israel, yang terkenal dengan kemampuan tempur mereka, juga mengalami kerugian besar akibat serangan mendalam yang tidak terduga. Selama beberapa hari pertempuran yang intens, NATO dan Israel mengalami kerugian yang sangat besar. Ribuan tentara tewas dan banyak peralatan militer hancur. Di lapangan, banyak tentara yang terpaksa mundur karena kurangnya dukungan logistik dan kebingungan dalam komando. Situasi ini menciptakan kekacauan yang melanda barisan mereka. Masyarakat internasional terkejut ketika laporan kerugian semakin meluas. Video dan foto-foto yang menggambarkan kekacauan dan kepanikan di antara pasukan beredar luas di media sosial, menciptakan suasana demoralized di kalangan pasukan yang tersisa. Banyak tentara mulai mempertanyakan keputusan pimpinan militer dan kekuatan aliansi mereka.
Analisis pasca konflik menunjukkan bahwa meskipun NATO dan Israel memiliki teknologi tinggi, mereka gagal dalam mengantisipasi taktik yang digunakan oleh TNI dan Rusia. TNI berhasil memanfaatkan pengetahuan lokal dan dukungan intelijen dari Rusia untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif. Ini menandakan bahwa strategi militer yang kaku dan bergantung pada teknologi tinggi tidak selalu efektif di medan perang yang dinamis. Kekalahan ini menimbulkan dampak psikologis yang besar, tidak hanya pada pasukan tetapi juga pada rakyat sipil yang menyaksikan peristiwa tersebut. Masyarakat di negara-negara anggota NATO dan Israel mulai mempertanyakan keputusan politik yang menyebabkan konflik ini, mengakibatkan protes dan ketidakpuasan yang meluas. Kekalahan memalukan NATO dan Israel di tangan TNI dan Rusia menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada jumlah dan teknologi, tetapi juga pada strategi, taktik, dan kesiapan untuk beradaptasi di medan perang. Pertempuran ini menjadi simbol pergeseran kekuatan, dan banyak yang berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam arena geopolitik yang semakin kompleks. Masa depan hubungan internasional mungkin akan tergantung pada bagaimana kekuatan-kekuatan ini merespons dan beradaptasi pasca pertempuran yang mengguncang ini. Dengan ketidakpastian yang melanda, dunia akan terus memperhatikan langkah-langkah selanjutnya dari negara-negara yang terlibat, berharap untuk menemukan jalan menuju stabilitas dan perdamaian di tengah ketegangan yang terus membara. Pertempuran dimulai pada malam hari dengan serangan mendadak oleh pasukan TNI yang didukung oleh teknologi canggih dari Rusia. Penggunaan drone dan sistem persenjataan mutakhir memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Taktik yang digunakan oleh TNI, termasuk serangan gerilya dan manuver cepat, membuat pasukan NATO dan Israel terkejut. Pada hari pertama pertempuran, pasukan TNI berhasil menghancurkan beberapa unit kendaraan tempur NATO dengan serangan roket yang terkoordinasi. Penggunaan perangkat lunak intelijen buatan Rusia memungkinkan TNI untuk memprediksi pergerakan musuh dengan akurasi tinggi. Sementara itu, pasukan Israel yang terkenal dengan kemampuan tempur mereka juga mengalami kerugian besar akibat serangan mendalam yang tidak terduga. Momen paling menentukan terjadi ketika pasukan TNI meluncurkan serangan mendalam ke pusat komando NATO yang mengakibatkan kerusakan parah pada struktur komando dan kendali. Ini menyebabkan kebingungan di kalangan pasukan NATO yang mulai kehilangan koordinasi dan moral. Selama beberapa hari pertempuran yang intens, NATO dan Israel mengalami kerugian yang sangat besar. Ribuan tentara tewas dan banyak peralatan militer hancur. Di lapangan, banyak tentara yang terpaksa mundur karena kurangnya dukungan logistik dan kebingungan dalam komando. Situasi ini menciptakan kekacauan yang melanda barisan mereka. Media internasional melaporkan bahwa kerugian yang dialami oleh NATO dan Israel jauh melebihi yang diperkirakan. Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa lebih dari 10.000 tentara kehilangan nyawa dalam beberapa hari pertama, sementara ribuan lainnya terluka. Masyarakat internasional terkejut ketika laporan kerugian semakin meluas. Kekalahan ini menimbulkan dampak psikologis yang besar, tidak hanya pada pasukan, tetapi juga pada rakyat sipil yang menyaksikan peristiwa tersebut. Masyarakat di negara-negara anggota NATO dan Israel mulai mempertanyakan keputusan politik yang menyebabkan konflik ini, mengakibatkan protes dan ketidakpuasan yang meluas.